Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Perjalanan makin rumit, strategi pengaturan yang kompleks makin terlihat. Di part sebelumnya, kita mendengarkan cerita tentang penyerangan Gunung Danghun oleh Sekte Bangau Abadi. Namun tanpa diduga, pertarungan itu selesai tanpa pertumpahan darah. Mungkin beberapa rekan merasa kurang seru karena tidak ada gelutnya. Namun, kalau kita cermati, ini sungguh adalah metode pertarungan yang sudah level up. Bukan lagi adu pukul, tapi kemudian adu strategi untuk saling mendominasi. Karena itu, keuntungan yang didapatkan Fang Yuan pun menjadi semakin besar. Tidak banyak esensi abadi yang terbuang karena pertarungan yang sia-sia. Ingat beberapa part sebelumnya yang dikatakan bahwa kehidupan bukanlah tentang menang atau kalahnya, bukan hanya soal pertandingannya, tetapi kemudian seberapa besar kita bisa memaknai kemenangan atau kekalahan setelah perang. Dan karena itu kemudian kita bisa mengupgrade diri menjadi lebih baik dan kemudian mendapatkan banyak keuntungan. Itulah harapannya. Kemudian kemarin juga diceritakan bahwa setelah He Fengyang keluar dari Gunung Danghun, dia rupanya disergap. Penyergapan ini mungkin menargetkan He Fengyang, namun yang mendapatkan dampak positifnya justru adalah Fang Yuan. Kok bisa? Mari kita dengarkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part 148. Sebelumnya, setelah akhirnya He Fengyang berhasil melarikan diri dan kembali ke Sekte Bangau Abadi, dia kemudian bertemu dengan tetua ketiga. Kemudian, tetua ketiga yang menempatkan wasiat di dalam apertur He Fengyang langsung mengerti akan apa yang sudah ia alami selama perjalanan ini. Karena itu, tetua ketiga meminta He Fengyang untuk beristirahat dan memulihkan luka-lukanya. Sementara dia sendiri pergi ke aula utama dan kemudian berdiskusi dengan petinggi lainnya. Kebetulan, tetua pertama dan tetua kedua saat ini juga ada di sana. Memang mereka ingin membicarakan hal yang serius. Di sana mereka mulai rapat dengan memberitakan apa saja yang terjadi saat ini untuk mendapatkan gambaran secara umum. Lalu, setelah selesai giliran tetua pertama dan kedua, saat ini tibalah giliran dari tetua ketiga. Tetua ketiga kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi pada He Fengyang, termasuk kekuatan apa saja yang ada di dalam Gunung Danghun. Lalu juga apa yang terjadi pada He Fengyang dalam perjalanan pulangnya. Mendengar ini, tetua pertama dan tetua kedua pun mengumpat. "Jalan. Bagaimana bisa He Fengyang disergap dan hampir terbunuh? Masalah ini jauh lebih serius daripada yang kita bayangkan. Di mana dia disergap?" kata tetua pertama. Lalu tetua ketiga membuka peta dan menunjukkan lokasinya. Melihat itu tetua pertama pun mengangguk. "Sial, tempat ini memang adalah lokasi yang bagus untuk melakukan penyergapan. Tampaknya para penyergap ini sangat hafal dengan medan dari benua tengah. Maka, selidiki. Kita tidak boleh membiarkan bebas orang yang berani mencoba membunuh anggota sekte kita." Tetua ketiga pun berkata, "Aku akan segera mengirimkan orang. Tapi sesungguhnya aku lebih khawatir karena penyerangan ini dilakukan di sini." Tetua pertama berkata, "Tunggu, tetua ketiga. Apa kau pikir bahwa ketiga Gu Immortal yang telah menyerang He Fengyang itu adalah orang dari benua tengah?" Tetua ketiga pun mengangguk. "Itulah yang kupikirkan. Lagi pula, sudah lama 10 sekte kuno berdiri dan menguasai benua tengah. Lalu bertahun-tahun terakhir, situasinya menjadi semakin rumit. Mengapa demikian? Kita harus ingat kembali sejarah. Bahwa dibandingkan dengan 4 wilayah lainnya, benua tengah pada mulanya dipimpin oleh Yang Mulia Abadi asal primordial. Dia adalah orang yang berhasil melakukan reformasi pada era purbakala dan kemudian membentuk sistem sekte.
Pada waktu itu ada banyak kekuatan yang saling berselisih, terutama kekuatan dari klan dan sekte. Seiring berjalannya waktu, sistem klan pun pada akhirnya melemah dan sekte semakin kokoh berdiri. Semua itu terjadi karena sistem klan hanya mengandalkan garis keturunan untuk menjadi lebih kuat. Dan mereka tidak menghargai bakat dari luar klan. Sementara sekte jauh lebih dinamis dan menerima siapapun yang memiliki kekuatan. Semakin lama, konflik pun akhirnya selesai, dan sistem sektelah yang menguasai benua tengah. Namun kita harus ingat bahwa bukan berarti tidak ada kekuatan lain di luar 10 sekte saat ini. Tetua kedua pun menyahut, apa yang tetua ketiga katakan itu ada benarnya. Sekte pedang surgawi contohnya. Mereka pada mulanya hanya anak perusahaan dari sekte Bangau Abadi. Tapi setelah memiliki 3 orang Gu Immortal, mereka berpikir untuk memerdekakan diri. Artinya, kestabilan di benua tengah memang saat ini sedang tidak terlalu baik. Tetua kedua kemudian melanjutkan, kita memang harus mencari bukti konkretnya. Namun feelingku mengatakan bahwa penyergapan ini kemungkinan memang dilakukan oleh Master Gu dari benua tengah. Meskipun pasti ada kemungkinan bahwa penyerangan itu juga bisa berasal dari luar wilayah. Namun, jika melihat kondisinya, akan jauh lebih masuk akal kalau itu dilakukan oleh para Master Gu dari benua tengah. Belum lagi, kalau kita berpikir bahwa mungkin ada motif besar di balik penyerangan ini. Siapapun penyerang itu pasti tidak mau Gunung Danghun di tangan Fang Yuan selamanya. Maka dia ingin menciptakan pemantik untuk memancing keributan. Selama He Feng yang mati, sekte Bangau Abadi pasti mau tidak mau akan bertindak. Kita perlu mempertahankan reputasi kita, dan kita pasti akan bergerak bahkan kalaupun kita tahu itu hanya sebuah jebakan. Siapapun dalang di balik semua ini, pasti akan memanfaatkan keadaan ini untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kekuatan Gunung Danghun sekarang, bahkan sekte kita tidak akan bisa menang dengan mudah. Maka, para serigala yang rakus itu pasti akan ikut ambil bagian. Mendengar itu, kedua tetua yang lain pun setuju dengan pemikiran ini. Lalu tetua pertama pun berkata, tetua ketiga, topik pembicaraanmu kali ini sangatlah kompleks. Maka aku yakin kau memiliki beberapa wawasan yang ingin kau bagikan pada kami. Langsung saja sampaikan apa yang kau pikirkan. Tetua ketiga pun tertawa dan dia berkata, saat ini aku ingin kita menyetujui kondisi yang Fang Yuan minta. Kita akan akui Gunung Danghun sebagai aliansi dari sekte kita. Lalu pada saat yang sama, kita juga akan menemukan identitas sebenarnya dari pelaku penyerangan He Feng Yang. Begitu kita tahu siapa mereka, maka kita dapat membawanya ke pengadilan surgawi dan mengajukan pembantaian abadi. Pembantaian abadi? Mata tetua kedua pun bersinar. Tapi tetua pertama lalu memotong. Tetua ketiga, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Namun sebelumnya, Silei dari Sekte Abadi Tempur telah mengajukan proposal yang sama ke pengadilan surgawi. Namun, pengadilan surgawi sudah mengambil sikap bahwa 10 sekte kuno tidak boleh menggabungkan kekuatan untuk melakukan pembantaian abadi. Barang siapapun yang memulai pembantaian abadi akan mendapatkan hukuman yang berat. Mendengar ini, tetua ketiga pun mengerutkan keningnya. Apa? Bagaimana bisa aku bahkan tidak mengetahui masalah ini? Mendengar itu, tetua pertama menghela nafas dan kemudian berkata, masalah ini memang bukanlah rahasia, tapi hanya ketua sekte yang kemudian mengetahuinya. Namun, usulanmu untuk mengakui Gunung Danghun sebagai aliansi kita, itu akan kita realisasikan. Sementara, kita akan mencari jalan untuk membuat perhitungan pada mereka yang telah berani menyinggung sekte Bangau Abadi kita. Mendengar itu, lalu kedua tetua yang lain pun setuju. Singkat cerita, tetua ketiga kembali menemui He Feng Yang.
Saat ini He Fengyang telah memulihkan kekuatannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Di sana tetua ketiga memberikan Gu Janji serta meletakkan wasiat lagi di dalam apertur milik He Fengyang. Kemudian, tetua ketiga meminta He Fengyang untuk kembali ke Gunung Danghun. Kemudian setelah beberapa waktu, akhirnya He Fengyang telah sampai di Gunung Danghun lagi. Kali ini pun, dia dibukakan pintu oleh roh tanah. Di sana, Peri Changyu dan Fang Yuan tampak sedang berjalan-jalan melihat pertumbuhan dari Gunyali. Dan setelah mengetahui kedatangan dari He Fengyang, Fang Yuan pun menyapa sambil tersenyum. Saudara He, sepertinya Sekte Bangau Abadi memiliki banyak pertimbangan hingga perjalananmu terasa lebih lama. Mendengar itu, He Fengyang segera menjawab. Ada cerita di balik keterlambatanku. Tapi sebelumnya, aku ingin menyampaikan bahwa sekte kami telah setuju untuk mengakui Gunung Danghun sebagai milikmu. Situasinya sama seperti yang sudah kau katakan, bahwa kau nanti akan menjual 120 gunyali dengan satu esensi abadi pada kami. Karena itu, sekarang mari buat perjanjian. He Fengyang kemudian mengeluarkan Gu Janji yang berasal dari jalur informasi. Gu Janji itu adalah Gu peringkat 6, yang fungsi serta levelnya serupa dengan Gu Sumpah Laut milik Perilisan. Kemudian, He Fengyang mulai mengaktifkan Gu Janji dan mereka pun membuat kontrak. Fang Yuan mengikutinya. Dia mulai menuangkan esensi abadi pada Gu Janji itu. Semua kesepakatan sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Siapapun yang melanggar nanti akan mendapatkan pengadilan dari surga. Lalu kemudian, dari sana terbentuklah bongkahan batu seperti emas, dan itu bisa disebut sebagai monumen perjanjian mereka. Sesuatu yang dapat mengikat janji di antara dua Gu Immortal. Akhirnya saat ini janji sudah dibuat. Dengan ini, Fang Yuan tidak perlu khawatir lagi pada Sekte Bangau Abadi yang mungkin akan menjadi ancaman. Selain itu, dia juga dapat mengurangi tekanan dari sekte lain yang ingin menguasai Gunung Danghun. Maka perjanjian pun telah selesai. Sekarang He Fengyang tampak menghela nafas panjang dan bicara lagi. Sebelumnya aku menyebutkan bahwa ada cerita di balik keterlambatanku. Jadi, ketika aku keluar dari Gunung Danghun, sekitar 1000 mil dari sini, aku diserang oleh 3 Gu Immortal dan aku hampir mati di sana. Aku tidak tahu siapa mereka bertiga, tapi saat ini kami tengah melakukan penyelidikan. Mendengar ini, Fang Yuan pun terkejut. Apa? Di benua tengah ada Gu Immortal yang berani punya niat membunuh Gu Immortal dari salah satu 10 sekte kuno? He Fengyang pun berkata, itulah yang membuat semuanya menjadi mencurigakan. Karena itu, aku ingin bertanya, apakah ada kekuatan yang telah kau singgung sebelumnya? Mungkin karena itulah aku diincar. Fang Yuan tahu bahwa situasi seperti ini seharusnya belum terjadi saat ini. Semua itu hanya akan terjadi setelah perang kelima wilayah pecah. Dan saat perang itu dimulai, bahkan otoritas dari pengadilan surgawi pun tidak akan dianggap lagi. Pembunuhan akan terjadi di mana-mana, dan semua orang hanya akan memikirkan keuntungan mereka. Bahkan ketika itu, Fang Yuan sampai menggerakkan banyak Master Gu Iblis untuk menyerang dan membunuh banyak Gu Immortal yang lain. Salah satunya adalah Feng Jinhuang. Ketika Fang Yuan memikirkan ini, Fang Yuan kembali teringat akan adanya kekuatan misterius yang bergerak dari balik layar. Kekuatan yang muncul sekitar 1 tahun yang lalu, dan mereka terlihat di surga kuning harta karun. Tapi semua ini masihlah sebuah deduksi, dan Fang Yuan tentu tidak tahu kekuatan apa itu sebenarnya. Jadi Fang Yuan tidak akan memberikan informasi ini pada He Fengyang. Lalu, Fang Yuan kemudian menjawab, bagaimana mungkin aku menyinggung pihak lain?
jika aku sendiri selalu ada di dalam Gunung Danghun. Aku tidak ingin menyinggung saudara He. Namun kalau dipikir lagi, daripada aku yang menyinggung orang, sepertinya Sekte Bango Abadilah yang memiliki lebih banyak ketersinggungan. Mungkin saja merekalah yang kemudian berkomplot untuk melawan Sekte Bango Abadi. Mereka mungkin hanya menggunakanku sebagai pengalih perhatian. Sesungguhnya pemikiran ini pun sudah dipikirkan oleh tetua ketiga. Namun sebelumnya, He Fengyang itu hanya ingin memancing dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Ya, karena itu sekarang tidak ada lagi perbincangan di antara mereka. Maka kemudian He Fengyang dan Peri Changyu tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka memutuskan untuk kembali ke Sekte Bango Abadi. Jadi, Fang Yuan meminta roh tanah untuk membukakan pintu dan mengirim mereka keluar. Fang Yuan sendiri ikut mengantarkan mereka sampai ke depan pintu keluar. Lagi-lagi, ini disengaja oleh Fang Yuan untuk memancing para Master Gu yang saat ini masih mengamati dari luar. Dia kembali menunjukkan identitasnya sebagai zombie immortal. Pancingan ini memang sangat berhasil, sehingga sekarang banyak orang yang mulai berspekulasi. Sementara He Fengyang dan Peri Changyu meninggalkan tempat itu. Setelahnya, Fang Yuan pun kembali menutup pintu dan masuk ke dalam Gunung Danghun. He Laolan serta Peri Lisan segera menyambutnya dan memberi selamat. Fang Yuan, kau telah membuatku melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini kau bisa menjadi aliansi dan mendapatkan perlindungan dari Sekte Bango Abadi tanpa harus melakukan pertarungan yang tidak berarti. Ini sungguh adalah kemenangan yang luar biasa untukmu, kata Peri Lisan. Fang Yuan menjawab, senior tidak sepenuhnya benar. Lagi pula, semua ini bisa berjalan lancar karena bantuan dari Guqi kekuatan immortal milik He Laolan. Kalau tidak, jelas semua ini tidak akan bisa berjalan lancar. Lalu, karena sekarang ada bisnis di sini, kedepannya aku pasti akan terus merepotkan kalian berdua. Maka, mari bagi saja keuntungan dari bisnis ini. Kalian berdua akan membantuku membuat Gu guna menyimpan Gu Nyali, serta mencari jiwa dari dataran utara. Lalu sebagai keuntungannya, kita nanti akan membagi 40% untuk kalian dan 60% untuk kami. Mendengar ini tentu Peri Lisan menjadi semakin bersemangat. Kalau sebelumnya dia membantu Fang Yuan itu karena sebuah keharusan, namun sekarang ini menjadi sebuah bisnis yang tentu akan semakin membuat aliansi mereka menjadi lebih stabil. Bahkan, jika mereka tidak terikat lagi dengan sumpah laut, Peri Lisan mungkin harus mempertimbangkan ulang untuk datang dan membantu Gunung Danghun jika nantinya Gunung Danghun diserang di masa depan. Bagaimanapun ini akan menjadi keuntungan yang besar untuk mereka. Fang Yuan kemudian berkata, baiklah, kurasa kalian sepakat dengan tawaranku sebelumnya. Lalu untuk saat ini ikutlah aku. Kita akan menekan seorang Gu immortal yang berani menyelinap ke tanahku dan untuk mendapatkan beberapa keuntungan darinya. Mendengar ini, Tai Bayun Seng terkejut. Sungguh, siapa yang berani menyelinap ke tanah ini? He Laolan dan Peri Lisan pun tampak mengerutkan kening mereka. Mereka terlihat bingung. Memangnya ada di mana Gu immortal lain yang menyelinap itu? Tanya mereka. Fang Yuan tersenyum dan berkata, ada satu Gu immortal di sana, dan dia tepat di depan kita. Jadi ikutilah aku. Lalu kemudian mereka pun mengikuti Fang Yuan dan menemui bayangan petir pesona biru. Saat ini, bayangan petir pesona biru sedang dimainkan oleh kedelapan binatang buas kuno. Dia benar-benar tidak berani berkutik dan kehilangan keganasannya. Melihat bayangan petir pesona biru, mata He Laolan berkilau. Apa kau sedang membicarakan bayangan petir pesona biru ini? Fang Yuan tersenyum tapi tidak menjawab.
Sementara Tai Bayunseng tiba-tiba seperti menemukan sesuatu yang janggal. Tunggu, sekarang setelah aku melihatnya, bayangan petir pesona biru ini memang terlihat bertingkah aneh. Nah, itu benar, Perilisan menyahut. Lalu kemudian Perilisan melanjutkan. Logikanya, bayangan petir pesona biru itu terbentuk dari bencana duniawi. Bahkan, jika dia memiliki jiwa, seharusnya dia tidak takut mati dan tetap fokus untuk menyerang pemilik dari tanah terberkati ini. Namun, setelah kemunculan para binatang buas kuno, dia bahkan tidak lagi punya niat membunuh untuk menyerang Fang Yuan. Perilisan tampak mengamati bayangan pesona biru. Helloulan pun akhirnya sadar. Pantas saja, sebelumnya aku merasa sangat aneh saat bayangan petir pesona biru ini melihat para binatang buas kuno itu keluar. Dia terlihat seperti terkejut dan kemudian berusaha untuk menyembunyikan hawa kehadirannya. Benar, bayangan petir pesona biru ini sungguh tidak normal. Mendengar semua itu, Fang Yuan pun tertawa. Benar, bayangan petir pesona biru ini dulu hanyalah perwujudan dari bencana duniawi. Lalu setelah aku mengeluarkannya dari tanah terberkati ini, dia ditangkap oleh Gu Immortal dari jalur petir. Dia kemudian disempurnakan menjadi semacam gerakan pembunuh boneka. Lalu, saat Sekte Bangau Abadi mencoba menerobos masuk, dia mengambil kesempatan itu untuk mencari keuntungannya sendiri. Rencananya adalah saat Sekte Bangau Abadi gagal, dia akan muncul sebagai perwakilan dari sektenya yang telah menyerang lebih dahulu. Dengan begitu tentu mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Lalu jika analisisku ini benar, orang di balik bayangan petir pesona biru itu adalah iblis petir yang kejam dari Sekte Dermaga Naga. Mendengar itu, bayangan petir pesona biru mengerang. Lalu kemudian sebuah suara mulai terdengar. Bagaimana kau bisa tahu bahwa ini adalah aku? Apa kau mengenaliku? Fang Yuan tidak berniat menjawab. Sementara Tai Bayunseng pernah mendengar tentang orang ini. Tai Bayunseng berkata, iblis petir adalah Gu Immortal dari jalur petir dengan kemampuan yang luar biasa. Bahkan dikatakan dia pernah bertarung imbang dengan Gu Immortal peringkat 7. Mendengar ucapan dari Tai Bayunseng, Perilisan pun terkejut. Sementara wajah Helloulan seketika berubah menjadi dingin. Bajingan, siapa kalian? Aku telah melakukan kultivasi tertutup selama bertahun-tahun. Lalu aku mendapatkan bayangan petir pesona biru ini sebagai bonekaku. Bahkan, tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Tapi bagaimana bisa kalian tahu rahasiaku dengan begitu detail? Katakan padaku, siapa kalian sebenarnya? Kata bayangan petir pesona biru. Yang tidak lain di sana ada wasiat dari iblis petir. Jadi mari sebut saja iblis petir. Mendengar ini, Fang Yuan tampak acuh tak acuh. Dia tidak menunjukkan sopan santun sedikit pun. Dia berkata, iblis petir, reputasimu memang luar biasa. Tapi jangan salah, aku tidak takut padamu. Bahkan, jika kamu telah membayar mahal untuk mendapatkan bayangan petir pesona biru itu sebagai bonekamu, aku tidak peduli. Saat ini suasana hatiku sedang buruk. Kau harus berhati-hati, atau jika aku sampai marah, akan kuhancurkan boneka kesayanganmu ini. Iblis petir pun berteriak. Beraninya kau. Aku adalah Gu Immortal dari Sekte Dermaga Naga. Jangan pikir kau bisa menjadi sombong hanya karena kau pemilik Gunung Danghun. Setelah identitasmu nanti terungkap, kami 10 sekte kuno pasti akan menghabisimu. Oh, benarkah? Bukankah kau sebelumnya melihat transaksiku dengan Sekte Bangau Abadi? Saat ini, kami adalah aliansi mereka, dan kami sudah membuat perjanjian dengan Gu Janji Immortal. Bahkan jika Sekte Dermaga Naga ingin bertransaksi dengan kami, kalian harus melewati Sekte Bangau Abadi. Oh,
Tunggu, sekarang aku mulai mencium niat kalian. Aku tahu bahwa kalian tidak memiliki cukup keberuntungan jika seperti ini. Maka kalian berniat untuk mengadu domba Sekte Bangau Abadi dengan kami. Aku yakin kalau dalang di balik penyerangan He Feng Yang itu adalah kalian. Omong kosong. Kami 10 sekte kuno ada di pihak yang sama. Bahkan jika kami bersaing pun, persaingan kami terbuka dan sehat. Kami tidak akan melakukan hal-hal kotor seperti kalian yang hanya kultivator tunggal dari jalan iblis. Bentak iblis petir. Fang Yuan tidak bicara, dia melirik ke arah He Laolan. He Laolan tahu dan dia berkata, "Aku pun setuju dengan yang Fang Yuan katakan. Bagaimanapun Gunung Danghun adalah satu-satunya penghasil Gunyali. Jika He Feng Yang sampai mati, pasti Sekte Bangau Abadi akan datang dan menyerang kita. Lalu saat kedua belah pihak mengalami kerugian, aku yakin Sekte Dermaga Naga pasti akan mengambil keuntungan dari situasi ini." Omong kosong, omong kosong. Bagaimana mungkin kami sepicik kalian? Tampak kemarahan dari iblis petir semakin meningkat. Namun He Laolan terus tertawa. Dia berkata, "Bahkan jika kau mengelak, waktu kemunculanmu sendiri terlalu kebetulan. Sebelumnya saat He Feng Yang menyerang tempat ini, tidak ada siapapun yang tahu apa yang terjadi di dalam sini. Tapi setelah dia keluar, bagaimana mungkin dia langsung disergap? Jelas sekali, ada orang yang melihat semua kejadian di dalam sini. Lalu kemudian, orang itu pasti menggunakan gu khusus untuk memberitahu orang yang ada di luar. Dari semua kemungkinan ini, hanya dirimulah yang bisa melakukannya. Kau bisa mengirimkan pesan pada tubuh utamamu dan kemudian mengatur penyergapan ini." He Laolan berkata dengan tegas, seolah itu adalah fakta. Belum lagi, pernyataan itu memang sungguh masuk akal dan tentu membuat iblis petir pun terkejut. Namun tetap saja iblis petir bukan pelakunya, maka dia berseru, "Bajingan, kalian tidak boleh lupa bahwa Gunung Danghun mengunci seluruh Gufana. Karena itu, hanya Gu Immortal yang bisa digunakan tanpa batasan di sini. Namun, jika aku menggunakan Gu khusus yang ada di tingkat Immortal dan menghubungi dunia luar, tentu saja kalian pasti akan menyadari keberadaanku. Artinya, ini bukanlah aku pelakunya." Namun, He Laolan kembali berkata, "Bahkan jika kata-katamu itu masuk akal, tapi bukan berarti tidak ada celah sama sekali. Meski hanya sesaat, tapi ada waktu yang cukup untuk menghubungi tubuh utamamu, yaitu saat kami membuka pintu ke dunia luar." Bajingan, omong kosong. Aku ini orang terhormat. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu seperti yang kalian tuduhkan? Kalian hanya mencari kambing hitam. Aku tidak ada hubungannya dengan penyerangan pada He Feng Yang, teriak iblis petir. He Laolan mencibir, "Bahkan jika kau terus mengelak pun, itulah yang kami ketahui. Kemungkinan yang paling masuk akal hanya ini. Tunggu saja. Setelah ini kami pasti akan memberitahu Sekte Bangau Abadi. Dan apakah kau bisa menjelaskan pada mereka atau tidak, itu adalah urusanmu." Beritahu saja mereka. Lagi pula aku tidak melakukan satupun yang kalian tuduhkan. Apa kalian pikir aku takut? Kalian hanya mengada-ada. Kalian memutar balikan logika yang bodoh. Katakan saja, apa yang sebenarnya kalian inginkan sebagai ganti dari boneka bayangan petirku? Kata iblis petir yang kemudian tahu arah pembicaraan ini kemana. Mendengar itu Fang Yuan lalu tertawa ringan dan dia berkata, "Iblis petir, aku sangat tertarik dengan gerakan pembunuhmu ini. Bagaimana jika kau mengajariku cara untuk menggunakannya?" Ngomong kosong. Ini adalah kartu truf yang akhirnya ku dapatkan setelah 4 tahun melakukan kultivasi tertutup. Apa kau pikir dengan beberapa kata darimu, kau bisa mengambil hasil kerja kerasku? Bahkan jika boneka ini hancur pun,
aku tidak akan memberikannya padamu," kata iblis petir yang langsung menolak. Fang Yuan tahu bahwa ini akan terjadi. Dia memang hanya ingin sedikit memancing saja. Lalu Fang Yuan berkata lagi, "Iblis petir, kau sangat mudah marah. Aku tahu bahwa kau menyempurnakan gerakan pembunuh ini dengan tergesa-gesa. Karena itu tingkat keberhasilannya pun menjadi sangat rendah. Maka jelas kau tidak akan mau kehilangan boneka kesayanganmu ini yang setara dengan Gu Immortal peringkat 6. Jadi bagaimana kalau begini? Mari mundur sedikit dan aku tidak akan meminta gerakan pembunuhmu ini. Namun aku ingin resep sisa dari jalur darah yang kau miliki." Mendengar itu, iblis petir seperti tersambar petir. Dia terkejut. "Bagaimana kau bisa tahu kalau aku memiliki resep sisa dari leluhur iblis darah? Bahkan di sekteku saja, hanya sedikit Gu Immortal yang mengetahui rahasia ini." Mendengar itu, Fang Yuan mencibir. Katak dalam sumur tidak akan tahu betapa tingginya tembok yang tidak pernah ia lewati. Bahkan dengan beberapa kebijaksanaan saja, aku bisa mendapatkan semua informasi ini. Mendengar itu, iblis darah tampak masam. "Sialan, aku semakin penasaran dengan identitas aslimu. Baiklah, aku akan mengaku kalah kali ini. Akan kuikuti keinginanmu." Mendengar itu, Fang Yuan pun tersenyum dan berkata, "Bagus kalau kau sadar akan posisimu. Jadi sekarang ayo gunakan toko kuning." "Apa? Toko kuning? Bajingan, apa kau sudah gila? Aku tidak mungkin memperlihatkan bonekaku di toko kuning. Semua orang pasti akan tahu tentang gerakan pembunuhku ini," bentak iblis petir. Namun Fang Yuan tertawa dingin dan dia berkata, "Aku tahu kau adalah tipe orang yang ganas. Kau akan menentang ahli lain untuk bertarung sama seperti legenda Poking. Kau ingin menentang semua ahli dari seluruh wilayah dan menunjukkan kekuatanmu. Target pertamamu pasti adalah Liao Mao. Tapi semua itu bukanlah urusanku. Apakah orang lain akan tahu gerakan pembunuhmu atau tidak? Itu adalah urusanmu pribadi." Mendengar ini, iblis petir tampak masam. "Sialan, kau benar-benar tahu banyak." Iblis petir merasa bahwa dia hanya dipermainkan di sini. Pihak lawan alias Fang Yuan mengetahui seluruh rahasianya. Jadi dia tidak bisa berbelit lagi. Kemudian Fang Yuan meminta roh tanah untuk mencari iblis petir di toko kuning. Segera setelahnya, Fang Yuan meletakkan bayangan petir pesona biru dan kemudian cahaya surgawi meningkat dengan cepat di toko kuning. Hal ini tentu menarik indera dari para Master Gu yang sedang aktif di toko kuning. Melihat ini, iblis petir berseru, "Bajingan, cepat selesaikan kesepakatan ini." Dia segera melemparkan resep sisa dari jalur darah yang ia miliki. Namun, Fang Yuan tidak mengambil itu. Dia berkata, "Iblis petir, jangan coba kau mempermainkanku. Resep sisa yang kau miliki itu ada di tingkat 70%. Berani sekali kau menukarnya dengan resep sisa yang hanya di tingkat 40%. Bajingan! Bagaimana mungkin aku memiliki resep sisa di tingkat 70%? Bentak iblis petir. "Oh iblis petir, kau lupa akan posisimu. Aku ini adalah orang yang cukup sabar, dan aku tidak terlalu terburu-buru. Ini tidak akan merugikanku sedikit pun. Meski bonekamu tentu akan terekspos di depan semua orang untuk waktu yang lama," jawab Fang Yuan. Mendengar itu, iblis petir menggertakkan gigi. Dia lalu melemparkan resep sisa yang lain dan segera transaksi pun terselesaikan. Akhirnya sekarang Fang Yuan mendapatkan resep sisa peninggalan leluhur laut darah di tingkat 70%. Padahal di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan itu sangat menginginkan resep sisa ini. Dulu Fang Yuan memang pernah berurusan dengan iblis petir.
Tapi pada akhirnya iblis petir enggan memberikan resep ini pada Fang Yuan. Lalu saat ini Fang Yuan rupanya berhasil memaksanya dan mendapatkan resep ini dengan mudah. Jelas ini adalah kerugian besar bagi iblis petir. Tapi ini adalah keuntungan besar bagi Fang Yuan. Karena bagaimanapun, resep sisa ini dapat bernilai belasan hingga puluhan esensi abadi. Lalu kemudian, di sisi lain, meski singkat, transaksi ini memancing begitu banyak perhatian. Dan itu membuat nama Fang Yuan semakin berkembang di toko kuning. Lalu, setelah 3 hari berlalu, Sekte Bangau Abadi kini sudah mengumumkan pada dunia bahwa mereka mengakui Fang Yuan sebagai pemilik tanah terberkati Gunung Danghun. Dan saat ini, Fang Yuan menjadi aliansi di bawah mereka. Hal ini tentu mengejutkan dunia, karena belum lama ini Sekte Bangau Abadi telah mengumumkan bahwa Fang Yuan itu sebagai pengkhianat. Tapi sekarang, Fang Yuan justru menjadi aliansi dari Sekte Bangau Abadi. Ini justru membuat prestis Fang Yuan semakin meningkat. Namanya menjadi semakin besar. Sekarang ada banyak sekte yang mencoba membangun hubungan dengan Fang Yuan. Tentu ini adalah masalah tentang Gu Nyali. Karena itu, Fang Yuan pun menjadi sibuk selama beberapa hari. Sementara di sisi lain, He Laolan kini menjalankan tugas dari Fang Yuan untuk mencari jiwa di dataran utara. Dengan kemampuan He Laolan saat ini, tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan begitu banyak jiwa di dataran utara. Setelah 1 hari berlalu, He Laolan sudah mendapatkan 100.000 jiwa dari binatang buas dan kemudian kembali ke Gunung Danghun. He Laolan lalu menyerahkannya pada Fang Yuan. Melihat ini, Fang Yuan pun tersenyum. Dia lalu membawa jiwa-jiwa itu ke pusat Gunung Danghun. Lalu kemudian secara tidak langsung Fang Yuan seperti memberi makan pada Gunung Danghun. Dan setelah 7 hari berlalu, batu nyali kini sudah terbentuk sempurna. Dan setelah 7 hari, banyak batu nyali yang kini sudah terbentuk sempurna. Ini adalah waktu untuk panen. Fang Yuan bisa melakukan semuanya sendiri, tapi itu akan memakan waktu. Karena itu, Fang Yuan menggerakkan para rockman untuk mengurus urusan kasar dan mengumpulkan Gu Nyali. Karena itu, rockman saat ini juga berkembang dengan pesat di dalam Gunung Danghun sekali lagi. Saat ini, stok Gu Nyali aman, dan bisnis Fang Yuan seperti bersinar di tengah kegelapan. Pengaturan Fang Yuan memang luar biasa. Dia bisa menyiapkan semuanya dalam sekejap. Walaupun semuanya itu adalah berkat pengalamannya di kehidupan sebelumnya. Saat ini untuk penjualan Gu Nyali sendiri, Fang Yuan perlu membuat Gu tingkat 3 yang dapat menyimpan Gu Nyali. Namun masalahnya adalah cara memproduksinya, karena jumlahnya butuh sangat banyak. Maka Fang Yuan segera membuat pengaturan, di mana dia membagi resep penyempurnaan Gu itu menjadi beberapa tahap, lalu kemudian menyerahkannya pada pria berbulu. Sama seperti pembuatan Gu kelompok, Fang Yuan juga mengatur para pria berbulu untuk bekerja dalam kelompok dan mengerjakan hanya satu bagian saja. Lalu setelah selesai bagian mereka, maka bahan itu akan dikirimkan ke bagian berikutnya sampai kemudian menjadi Gu peringkat 3. Dengan cara ini juga, Fang Yuan tahu bahwa para manusia berbulu itu akan semakin mahir dalam pembuatan Gu ini. Lalu melihat pengaturan ini, He Laolan benar-benar puas. Itu sungguh luar biasa. Dia berkata, "Aku selalu dibuat kagum olehmu. Pada mulanya, aku khawatir tentang pembuatan Gu yang menjadi wadah untuk Gu Nyali. Tapi ini sungguh luar biasa. Kau membuat pengaturan semuanya." Mendengar itu Fang Yuan pun tertawa. "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku juga seorang ahli pemurnian? Saat ini bisnis kita akan aman untuk beberapa waktu ke depan. Selain itu, aku juga sudah mengikat kontrak dengan 10 sekte kuno di benua tengah. Dengan itu, kita bisa berdagang dengan menggunakan Gu lubang bumi. Dan untuk Gu Nyali sisanya,
tentu nanti akan kita jual di toko kuning. Selagi semuanya masih terkendali, kita harus mendapatkan semua keuntungan sebanyak mungkin. Saat ini akhirnya kloter pertama penjualan Gunyali sudah terjual habis. Dan setelah diperhitungkan dengan biaya serta potongan untuk Helloland dan perilisan, Fang Yuan sendiri masih bisa mendapatkan 43 esensi abadi. Dan kemudian kloter kedua pun dimulai. 1 bulan kemudian, Helloland datang membawa ratusan ribu jiwa yang baru. Dan mereka mulai menghasilkan Gunyali lagi dalam jumlah besar. Dalam penjualan kedua ini, Fang Yuan akhirnya meraup keuntungan hingga 47 esensi abadi. Seluruh Gunyali memang sangat laris. Mereka bahkan habis hanya dalam 1 atau 2 hari saja, padahal baru dijual sebulan sekali. Fang Yuan sungguh merasakan kenikmatan memonopoli pasar saat ini. Mengatur banyak sedikitnya Gunyali yang ada di pasar serta harganya. Dan satu lagi yang paling utama, Gunyali adalah tipe Gu penggunaan. Artinya itu hanya sekali pakai. Maka Gunyali akan selalu dibutuhkan oleh pasar. Tidak peduli mereka dari makhluk fana ataupun mereka yang sudah ada di tingkat Gu Immortal. Bagi orang-orang yang ada di tingkat fana, Gunyali dapat meningkatkan kualitas jiwa mereka sehingga meningkatkan jumlah Qi manusia, yang mana itu akan sangat membantu proses kenaikan mereka ke ranah immortal. Sementara untuk Master Gu Immortal sendiri, jiwa itu adalah kekuatan utama mereka. Maka semakin banyak Gunyali yang bisa mereka miliki, tentu itu akan memberikan dampak yang semakin besar dalam perkembangan mereka. Kini tidak terasa bahwa 5 bulan telah berlalu setelah proses penjualan pertama. Sampai saat ini, Fang Yuan sudah 5 kali menjual Gunyali, dan saat ini Fang Yuan telah berhasil mengumpulkan lebih dari 200 butir esensi abadi. Dalam waktu singkat, Fang Yuan sendiri benar-benar berhasil mengatasi kelemahannya yang tidak bisa menghasilkan esensi abadi dari apertur miliknya. Karena itu, pada akhirnya Fang Yuan masih bisa bertahan walaupun sebagai zombie. Meskipun saat ini kultivasinya terhenti, tapi sumber dayanya tidak ikut berhenti. Nah, sampai sini dulu sepertinya kita memahami cara berpikir dari Fang Yuan terkait dengan bisnisnya dia dan terkait dengan kemampuan dia dalam mengatur situasi dan kondisi. Fang Yuan sungguh meraup banyak keuntungan dari kondisinya saat ini. Walaupun sejujurnya Ani di sini masih agak ganjel bertanya-tanya siapa sebenarnya orang-orang yang menyerang He Fengyang. Apakah sungguh itu adalah orang-orang dari Sekte Bayangan? Atau malah kemudian Fang Yuan sendiri? Ani belum tahu, Ani belum baca sampai akhir cerita ini. Jadi sama seperti yang belum membaca lainnya, kita masih bertanya-tanya dan membuat spekulasi. Sekian dulu cerita untuk hari ini, kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Di part berikutnya, Fang Yuan akan pergi mengunjungi roh tanah Langya. Apa yang mau dia lakukan? See you again di next video dan bye.